Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Rangga Bimantara, NPM 230-232. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas pengantar manajemen yang tentang mewawancarai pertiga pedagang. Saya di sini mewawancarai pedagang-pedagang online yang ada di sekitaran rumah saya, karena rata-rata di rumah saya ini mereka tuh berdagang online rata-rata. Jadi saya ingin mengetahui atau menanya-nanyakan sedikit tentang mereka, pedagang-pedagang online seperti mereka, yang termasuk terintinya ya tentang masalah mereka, konflik-konflik mereka. Ya, sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama narasumber yang pertama yang bernama Ibu Siti Khotimah, yang beralamatkan di Jalan Merdeka Hadi Mulyo Timur, Metro Pusat. Beliau sebagai pedagang pakaian online. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya, baik hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini berpuasa kan, Ibu? Puasa. Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu. Maaf, ini dari universitas mana? Oh, dari Universitas IAIN Kota iya, Metro, iya. Ibu. Iya. Gimana? Di sini saya ingin bertanya-tanya tentang bisnis online. Iya, boleh. Yang pertama tuh, Ibu udah berapa lama sih menekuni online ini? Ini ya, dagang online ini ya. Kira-kira udah mau 2 tahun inilah aku bisnis online. Udah 2 tahun. Dan Ibu kenapa memilih kayak jual pakaian, nggak yang lain gitu kayak? Oh iya. Apa? Soalnya pakaian ini tuh kan kebutuhan primer. Jadi tuh kan kebanyakan orang pasti membutuhkan pakaian. Jadi milihnya dagang pakaian, baju segala macam. Dan sepertinya saya lihat kayak ini ya, apa namanya? Ya, banyak kok, ada celana juga, setelan, ini juga termasuk. Ya, banyak kok ini. Dan biasanya kalau kita berdagang online ini sering terjadi kayak ada masalah gitu nggak? Oh iya, pastilah, namanya dagang online kan kita pakai via media sosial, banyak kendalanya. Salah satunya kayak persaingan pada dagang juga, jadi persaingan orang-orang pada dagang online juga gitu, persaingan gitu, orang pada dagang. Biasanya kalau terjadi persaingan seperti itu tuh dampaknya bagi usaha Ibu apa? Oh ya pasti dampak lah, namanya banyak yang dagang kan, otomatis kan pemasukan berkurang kayak gitu. Jadi karena semuanya pada dagang, jadinya yang beli jadinya berkurang karena udah banyak persaingannya gitu. Dan menurut Ibu tuh kayak gimana sih cara menyelesaikan langkah-langkahnya menyelesaikan masalah persaingan tersebut? Jadi kalau cara nyelesainnya sekarang karena banyak yang dagang gitu, kita harus pintar-pintar meminimalisirkan dagangnya. Jadi kita harus pintar-pintar cara cara berdagangnya yang lebih kreatif lagi, kayak gitu. Lebih banyak jenis, lebih banyak dilengkapin barang-barangnya. Terus model-model baju sekarangnya harus ikut-ikutan jual. Jadi orang jadi tertarik kalau kita barangnya lengkap kayak gitu. Dan yang terakhir ini kayak bagaimana sih peran masyarakat dalam meminimalisir konflik tersebut? Oh, kalau peran masyarakat, kebetulan saya punya sih beberapa reseller, tapi nggak banyak sih. Ya itu ikut bantu jual gitu. Jadi ya itu bisa membantulah buat ngatasin konflik ini gitu. Jadi kita ada reseller gitu, ikut jualin. Terima kasih ya Ibu ya waktunya. Iya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada di samping narasumber yang kedua. Beliau yang bernama Mas Rian Akbar Pratama. Dia sebagai pedagang pakaian online. Selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Puasa lancar. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa IAIN Kota Metro, Mas. Saya ingin bertanya-tanya sedikit lah tentang pedagang pakaian online, pedagang online lah di sekitar sini. Di sini, Mas sudah berapa lama sih berdagang online gini? Kurang lebih setahun lah. Setahun ya. Kira-kira kenapa lebih memilih kayak dagang pakaian? Kan rata-rata orang dagang online itu makanan. Kenapa Mas Rian tuh lebih memilih dagangan pakaian gitu?
pakaian. Kenapa ya? Waktu itu kan karena pakaian ini selalu dibutuhkan orang gitu ya, dan tidak ada matinya gitu usaha. Dan banyak juga orang yang berhasil jualan pakaian. Salah satu kenapa milih jualan pakaian. Dan gimana sih kok lebih milih namanya berdagang online kan ketimbang rata-rata orang milih kayak dia menyewa toko atau dagang di pasar. Kenapa Mas Rian tuh lebih memilih dagang online? Online kenapa? Sebenarnya kan saya ini sebenarnya ini karyawan swasta. Oh, dari swasta. Iya, kerja di perusahaan. Oh, Cuman kan saya cari sampingan gitu kan, di sampingan ya akhirnya saya berinisiatif lah buat nyari penghasilan tambahan jualan online. Oh. Kenapa saya jualan online? Itu tadi kita tidak perlu tempat untuk menjual, kita perlu media sosial saja dan bisa juga paruh waktu ngerjainnya, jadi tidak terlalu banyak makan waktu lah untuk jualannya, aktivitasnya. oh. Seperti itu loh kenapa saya jualan online. Dan biasanya kan setiap orang berdagang tuh selalu timbul lah kayak masalah apa konflik. Nah, kalau dagang online sendiri dari Mas Rian tuh pernah nggak kayak ada masalah apa timbul konflik tuh pernah nggak? Pernah ada masalah. Kalau masalahnya kan saya jualan pakaian nih, pakaian remaja nih. Nah. Terutama tahun-tahun ini kan lagi tau lah ya kan dampak virus corona. Oh, konflik. Covid kan banyak anak sekolah tuh yang libur-libur, sedangkan target pasar saya tuh kan anak-anak kuliahan. Ya anak kuliahan kan ada Covid ini mereka pada cuti libur dari pihak universitasnya, otomatis mereka jadi jarang tuh beli baju pakaian kuliah. Oh, Itu ya dampak juga sih ke saya. dampaknya itu gimana? Yang Dampak. menurun penjualannya, Menurun. omsetnya menurun. Benar Itu sih. Dan solusi lah atau langkah-langkah cara mengatasi masalah tersebut dari Mas Rian sendiri. kok solusi saya udah ini sih, mungkin saya lebih apa ya, saya kan mainnya media sosial jualannya di Instagram. Ah. Nah, mungkin saya lebih meningkatkan followers di Instagram dengan cara endorse Oh iya benar. sama selebgram Instagram ya kan, biar lebih meningkatkan followers saya di Instagram saya, terus bisa meningkatkan penjualan juga sih. Itu juga, dan saya juga bisa saya kreditin kayak kasih promo-promo juga banyak. Dan yang pertanyaan terakhir nih, gimana sih kayak peran masyarakat apa peran kelompok usaha atau peran pemerintah nih untuk meminimalisir konflik tersebut gitu. Misal kayak dari pemerintah tuh dia ngelakuin apa gitu tentang masalah Bantuan gitu ya, Nah, apa iya. gitu ya. dari pemerintah apa dari Apa masyarakat. ya? Oh, ya kemarin ini kan ada bantuan UMKM tuh. Nah, itu lumayan banget tuh buat apa pedagang sih kayak saya gini kan, buat bantu nambah-nambah modal. Oh iya benar. Nah itulah bantuan dari pemerintah itu, UMKM itu. Oh iya. Itu aja sih. Ya terima kasih buat waktunya dari Iya. Mas Rian. Ya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada di narasumber yang ketiga. Di sini ibu ini yang bernama Ibu Pratiwi Wulan Suci yang beralamatan di Jalan Merdeka, Hadi Mulyo Timur, Metro Pusat. Beliau sebagai pedagang online pakaian. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasa hari ini lancar Ibu. Alhamdulillah lancar. Jadi saya di sini sebagai mahasiswa IAIN Kota Metro. Di sini saya ingin bertanya sedikit lah tentang pedagang pakaian online di sekitaran sini. Jadi Ibu ini sudah berapa lama sih berdagang online seperti ini? Kurang lebih sih setahun setengahan. Dan Ibu tuh kenapa lebih memilih kayak berdagang online? Sedangkan kan bisa kita menyewa toko, apa kita dagang di pasar. Dan Ibu kenapa lebih memilih berdagang online? Karena kalau berdagang online ini kita bisa nyambi jaga anak, terus ngambil nunggu rumah, ngurus suami gitu sih. Iya benar. Dan sepertinya cuman pakaian saja Ibu ya. Kenapa Ibu lebih memilih kayak berdagang pakaian saja? Kan biasa rata-rata kan kalau online ini makanan nih. Kenapa Ibu lebih kayak memilih pakaian gitu? Ya karena kalau pakaian ini kadang
orang tuh tiap hari kan pakai baju, jadi enak kalau dagang yang tiap hari dipakai orang gitu. Oh iya bener juga. Seperti biasa kalau pedagang-pedagang biasanya kan sering ada masalah. Nah kalau pedagang online ini nih, pedagang online tuh kayak ada nggak sih masalah gitu atau konflik-konflik yang terjadi? Ya pasti ada sih. Ya kadang kalau namanya pedagang online kadang kan orang mesen dulu. Kadang udah mesen habis itu tiba-tiba di cancel, dibatalin. Terus juga kadang sekarang ini banyak persaingan yang orang kadang jual lebih murah dari pasaran gitu sih masalah-masalahnya. Oh bisa gitu. Dan dampak bagi usaha ibu kan karena ada persaingan terus kayak ada yang nurunin harga dari harga pasaran. Dampak dari usaha ibu itu apa? Ya pasti rugi, modalnya berhenti gitu. Paling parah-parah sih pasti bisa lah, namanya kayak gini pasti gulung tikar tuh bisa kalau namanya. Oh iya bisa juga ya. Dan pasti kan kalau setiap ada masalah atau setiap ada konflik tuh ada lah kita langkah-langkah untuk mencegah tuh biar kita nggak mengulangi masalah tersebut. Nah langkah-langkah dari ibu itu untuk menangani konflik tersebut tuh apa? Kalau untuk aku sih kayak online itu kalau orang yang pesen-pesen dulu pasti sekarang udah mulai harus transfer terlebih dahulu. Terus kalau untuk ngelihat orang-orang udah mulai promo-promo harus endorse, promo-promoin biar lebih banyak lebih tahu gitu sih. Dan yang pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana sih peran masyarakat sekitar atau kelompok usaha atau pemerintah lah untuk meminimalisir konflik yang pernah ibu hadapi? Ya pernah sih waktu itu kayak modal berhenti terus gak jalan, terus ya pemerintah tuh ngasih bantuan modal kayak UMKM gitu. Itu kan lumayan biar bisa muter modal lagi buat dagang pedagang-pedagang kecil itu. Terima kasih ibu ya atas sedikit waktunya sudah merepot-repotkan. Ya sama-sama nggak apa-apa. Terima kasih ibu ya. Ya sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara saya dengan 3 pedagang tadi. Menurut saya itu berdasarkan informasi yang ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik dalam organisasi merupakan hal yang wajar yang dialami setiap organisasi sebelum mencapai kesuksesan. Begitu banyak konflik yang muncul dalam suatu organisasi juga sebagai suatu tahapan sebelum organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Konflik terjadi sebab adanya perbedaan dalam tujuan perbedaan, dalam persepsi atau nilai, ketidakjelasan organisasi dan masalah komunikasi. Konflik apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan dampak positif bagi organisasi tersebut. Dengan adanya sebagai macam pemikiran dan pandangan berbeda, organisasi akan lebih hidup dan kaya inovasi. Hal ini menumbuhkan manajemen konflik dan kematangan secara intelektual dan emosional dari para pelaku konflik. Dalam menanggulangi konflik dapat ditanggulangi dengan beberapa cara, diantaranya pengenalan, diagnosis, menyepakati suatu solusi, pelaksanaan dan evaluasi. Ya sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.